Puluhan motor knalpot bronc diamankan polisi di Jalan Udayana, Kota Mataram. Seorang pria berinisial AB dibekuk Reserse Sat Narkoba Polres Lombok Barat. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa iNews NTB, kembali kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian informasi menarik seputar Nusa Tenggara Barat. Saya Korea Fiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Puluhan motor knalpot bronc diamankan polisi di Jalan Udayana, Kota Mataram karena terindikasi hendak melakukan balap liar. Sebanyak 31 unit sepeda motor tanpa surat-surat dan knalpot bronc diamankan Polresta Mataram saat pembubaran balap liar di Jalan Udayana, Kota Mataram. Selain melakukan pemeriksaan isi jok kendaraan, petugas juga melakukan penggeledahan badan untuk antisipasi adanya barang-barang mencurigakan ataupun terlarang seperti senjata tajam. Kanit Patwal Satlantas Polresta Mataram Ibtu Syamsuddin menjelaskan sebanyak 31 motor yang berhasil diamankan terindikasi akan melakukan balapan liar karena tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan memakai knalpot bronc. Jadi untuk pagi ini sebanyak 31 motor yang kami amankan jadi sementara terindikasi balapan liar tanpa surat-surat dan knalpot bronc. Motor yang terjaring akan dikenakan tilang dan motor akan dikembalikan setelah melengkapi kendaraan dengan menggunakan setelan standar. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria berinisial AB dibekuk Reserse Sat Narkoba Polres Lombok Barat saat hendak mengantarkan narkotika jenis ganja ke kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat. Pria blasteran Arab inisial AB asal Ampenan Mataram ditangkap polisi lantaran hendak mengantarkan ganja kepada pemesannya di salah satu hotel di Senggigi. Penangkapan terduga pelaku berawal dari informasi masyarakat akan melakukan transaksi narkoba jenis ganja. Dari informasi tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku AB. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke rumah pelaku AB dan tim Satres Narkoba Polres Lombok Barat menemukan 4,8 gram ganja yang tersimpan dalam sebuah kotak HP dan timbangan elektrik. Kasat Narkoba Polres Lombok Barat menjelaskan terduga pelaku AB telah ditetapkan sebagai tersangka karena hasil tes urinnya positif menggunakan narkoba. Untuk waktu penangkapan tidak ada perlawanan, kegiatan berjalan aman dan lancar. Ketika diamankan juga BB melekat pada yang bersangkutan juga mengakui bahwa itu miliknya dan merupakan pesanan. Dan timbangan yang ditemukan juga yang bersangkutan mengakui kalau itu timbangan punya dia. Kalau berdasarkan keterangan yang bersangkutan untuk mengedarkan baru pertama kali di wilayah Senggigi. Atas perbuatannya terduga pelaku dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 5 pengunjung kafe diamankan Polresta Mataram saat razia tempat hiburan malam karena dari hasil tes urinnya positif mengkonsumsi metamfetamin. Puluhan personil diterjunkan Polresta Mataram saat razia tempat hiburan malam di wilayah Kota Mataram. Sasaran razia ini penyalahguna narkotika dan prostitusi. Di salah satu lokasi tempat hiburan malam di kafe berinisial BG di wilayah Cakra, Kota Mataram, petugas melakukan tes urin terhadap seluruh pengunjung. Kasat Narkoba Polresta Mataram menjelaskan dari 34 orang yang menjalani tes urin, sebanyak 5 orang dinyatakan positif mengkonsumsi metapetamin atau sabu. Kami melaksanakan pemeriksaan dan cek urin kepada para pengunjung maupun para pemandu lagu yang ada di BG Cafe. Total ada 34 yang kami cek, dan dari 34 itu terindikasi ada 5 orang
yang terindikasi positif menggunakan amfetamin atau sabu. Dari kelimanya 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Kelima orang pengunjung tempat hiburan malam yang positif menggunakan sabu digelandang ke Mapolresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, Polresta Mataram juga menyita puluhan botol miras berbagai merek. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara. BWF Asian Tour 2023 live. iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kelima terduga pelaku pencopetan yang beraksi saat pelepasan keberangkatan haji di kantor Bupati Lombok Tengah merupakan satu komplotan dari Lombok Timur. 5 orang terduga pelaku pencopetan saat pelepasan keberangkatan jemaah haji di kantor Bupati Lombok Tengah kini telah diamankan aparat kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka. 5 pelaku terdiri dari 3 orang emak-emak yakni inisial R, U, dan S, serta 2 orang pria lanjut usia yakni inisial M dan S. Kelimanya merupakan satu komplotan dengan peran masing-masing. Ironisnya 5 pelaku berasal dari satu kampung yaitu Kecamatan Sikur, Lombok Tengah dan telah merancang strategi lebih awal sebelum beraksi. 5 pelaku melancarkan aksinya dengan modus berpura-pura sebagai pengantar jemaah haji, kemudian memanfaatkan kesempatan saat para pengantar yang lain sedang lengah karena berdesak-desakan untuk melihat para calon jemaah haji. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 9 unit handphone dan uang tunai jutaan rupiah. Berdasarkan laporan yang masuk ke Polres Lombok Tengah, sebanyak 7 orang menjadi korban pencopetan ini. Jadi untuk korban itu ada sekitar 7 orang. Untuk barang buktinya ada 9 barang bukti berupa HP, di mana 2 lagi masih belum ada kita ketahui pemiliknya. Untuk tersangka 5 orang terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kabarnya satu keluarga nih. Bukan satu keluarga tapi satu lingkungan. Satu kampung. Kelima pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang jemaah calon haji menangis karena kehilangan paspor ketika hendak naik pesawat. Selalu ada hal yang lain dalam perjalanan jemaah calon haji, seperti jemaah calon haji yang satu ini menangis karena kehilangan paspor ketika hendak naik ke pesawat. Dirinya takut ditinggal pesawat karena tidak ada paspor, namun setelah dikoordinasikan paspornya kemudian ditemukan di dalam bus yang membawanya ke bandara.
Selain itu, keberangkatan jemaah calon haji juga disambut antusias kerabat calon jemaah haji yang rela turun melewati got atau selokan hanya untuk bersalaman dengan jemaah calon haji di Asrama Haji Mataram. Di Lombok Barat sendiri, jemaah calon haji banyak yang telat ikut pelepasan karena terjebak kemacetan. Selain itu, aksi pencopetan juga sempat terjadi yang menimpa salah satu pengantar jemaah calon haji dari Kecamatan Gerung. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat pun menghimbau jemaah calon haji untuk selalu ingat barang bawaan dan fokus serta arahan dari pendamping haji. Di bandara sempat menangis karena kehilangan paspor. Ini mungkin diperhatikan Pak. Itu kan lale ya. Kadang dia tinggal di rumah itu paspornya itu lupa dimasukkan. Itu bagaimana penanganannya nanti seperti itu? Kita hubungi keluarganya itu. Keluarganya hubungi cepat. Atau kadang-kadang karena tergesa-gesa keluar dari asrama itu juga mau berangkat itu ada juga yang ketinggalan itu. Ada yang ketinggalan di bawah bantalnya, ada yang di bawah kasurnya itu. Tahun ini sebanyak 4.999 jemaah calon haji dari embarkasi NTB akan diberangkatkan. 3 kabupaten sudah diberangkatkan ke Saudi Arabia yang terbagi dalam 12 kelompok terbang. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, memasuki musim kemarau, puluhan hektar lahan pertanian di Desa Labulia terancam gagal panen akibat mengalami kekeringan. Memasuki musim kemarau tahun ini, Desa Labulia, Kecamatan Conggat, Kabupaten Lombok Tengah yang biasa menjadi langganan kekeringan kini kembali terdampak khususnya untuk areal pertanian. Luas areal pertanian yang terdampak kekeringan mencapai 50 hektar yang tersebar di 4 dusun, yakni Dusun Dasan Sebele, Tomber, Enjak, dan Sulin. Akibat lahan yang kering, kondisi tanaman padi di 4 dusun sebagian mati lantaran tidak adanya suplai air. Selain itu, puluhan tanaman padi terancam gagal panen. Ke bawah sampai Sulin itu airnya tidak ada. Terus ini yang Enjak Batu Tinggang juga sama karena ini kita paling hilir, paling bawah. Terus yang di Tomber juga begitu, yang paling utara itu sama juga kering kayak gini. Berapa hektar? Kalau dihitung dari 4 dusun ini kurang lebih ya sampai 20 hektar. Sementara itu, Dinas Pertanian Lombok Tengah telah melakukan pengecekan ke sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan, salah satunya di Desa Labulia. Saat ini Dinas tengah berusaha mencari solusi terkait masalah kekeringan, salah satunya membuka saluran irigasi. Ini kan istilahnya tanggap kekeringan lah itu ya. Dan itu kita laksanakan terpadu, tidak hanya pertanian di situ. Kita hanya sebagai penerima manfaat sebetulnya. Yang punya kewenangan untuk irigasi ini kan ada BWS, PUR dan seterusnya. Tapi itu kita sama mengatasi beberapa tempat yang menjadi masalah. Pemerintah desa berharap agar pemerintah membangun sumur bor untuk petani di dekat areal persawahan mereka sebagai solusi jangka panjang dalam menghadapi kekeringan yang setiap tahun terjadi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya
dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. boleh nggak sih dikasih senjata? Kira-kira boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supir nih? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, di balik pesona alamnya, air terjun Mayung Putih Sembalun Lombok Timur menyimpan banyak misteri. Kejernihan airnya dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit kulit. Selain itu, legenda dan juga cerita angkernya air terjun ini menjadi misteri warga sekitar. Air terjun Mayung Putih berada di perbatasan Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara. Tepatnya terletak di Desa Biluk Petung, Kecamatan Sembalun. Dulu tempat ini menjadi incaran terutama bagi wisatawan. Selain keindahan alamnya, terjunan airnya yang langsung mengalir dari Danau Segar Anak dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit kulit. Tapi kini Mayung Putih hanya tinggal nama, akses menuju tempat ini sudah dipenuhi semak belukar, 200 tangkanya sudah tidak terlihat. Sering kesini? Baru 2 kali ini yang kita kesini. Dulu memang sebenarnya airnya sangat besar, tapi entah kenapa sekarang airnya sangat kecil, sangat kita sayangkan ya. Misteri dan legenda air terjun Mayung Putih masih melekat bagi warga sekitar. Memang air terjun Mayung Putih ini sudah ditutup, ya dialihfungsikan lah dalam tanda kutip menjadi PLTMH, pembangkit listrik tenaga air. Meski air terjunnya sudah tidak ada, lokasi air terjun ini masih angker dan penuh cerita mistik. Sayangnya air terjun Mayung Putih mulai sepi setelah airnya dialihkan ke pembangkit listrik tenaga hidro untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekitar. Sama halnya dengan air terjun Mayung Putih, air terjun Dewi Selendang tidak kalah menariknya. Air yang berwarna hijau karena mengandung belerang dipercaya sangat ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.
Kita ke Kabupaten Lombok Barat, pemirsa. Lebatnya hutan Punikan Lingsar Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun. Nah, dengan ketinggian hampir 30 meter ini terletak di tengah hutan, dan untuk sampai ke sana, pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan juga terjal. Air terjun Timponan terletak di hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Pemirsa, setelah dari Kabupaten Lombok Barat, kita menuju Kabupaten Lombok Tengah. Nah, keindahan sirkuit Mandalika yang dapat dilihat langsung dari atas Bukit Seger, Lombok Tengah, menarik minat wisatawan berkunjung dan bersuah foto dari atas bukit. Letak bukit tepat di hadapan tikungan terindah, yaitu tikungan 10.
Keberadaan Pertamina Mandalika Street Circuit di Kuta Mandalika kian membuat objek wisata di sekitar sirkuit menjadi pilihan para wisatawan. Salah satunya objek wisata Bukit Segar, bukit yang berjarak tak terlalu jauh dari sirkuit ini kian menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dari atas bukit, pengunjung dapat melihat langsung keindahan sirkuit secara utuh. Tak sedikit dari mereka memanfaatkan momen tersebut untuk sekedar bersuah foto dengan background sirkuit. Salah satu objek yang menambah keindahan sirkuit dijadikan background berfoto adalah tikungan eksotik yang bertuliskan Pertamina Mandalika Street Circuit tepat pada tikungan 10. Momen yang paling tepat untuk menyaksikan keindahan sirkuit dari atas Bukit Segar, yakni pada sore hari terlebih saat menunggu matahari tenggelam. Pancaran cahaya sunset menambah keindahan sirkuit. Bagus sih, sebelumnya kan dulu juga sering main ke sini, ke Segar, tapi belum serame ini, tapi karena sekarang ada sirkuitnya jadi lebih rame. Gitu sih, bagus. Kalau fasilitas mungkin kita belum terlalu lihat sih, karena setelah sirkuitnya jadi baru datang ke sini lagi gitu. Tapi ini aja udah cukup lengkap sih fasilitasnya. Nah, penasaran dengan keindahan sirkuit dari atas bukit atau ingin berfoto dengan background sirkuit? Anda bisa memanfaatkan waktu senggang Anda untuk berkunjung ke Bukit Segar, sembari duduk santai dan menghabiskan waktu luang dengan terpaan cahaya senja. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, demikian iNews NTB hari ini. Saya Kori Hafizah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.